Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha ahadukum minat tashahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'in, min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaat di hari kemudian kala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama mengetahui dan sama memahami dan juga menyadari bahwasanya sebenarnya dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Karena yang namanya tempat tinggal pasti kita menetap. Sedangkan dunia kita hanya singgah sementara, tidak menetap. Baru kita akan menetap di satu alam. Baru kita akan menetap di alam akhirat. Karena kata Allah, alam akhirat merupakan kehidupan yang kekal kita berada di dalamnya. Alam akhirat merupakan alam tempat kita menetap abadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang nyata. Di ayat lain Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat merupakan sebaik-baik kehidupan. Jadi ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita sampai pada alam akhirat, ada satu alam lagi yang harus kita singgahi, yang kita suatu saat nanti berada di dalamnya, dan juga hanya sementara. Alam itu bernama alam kubur atau alam barzah. Jadi ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagai orang Islam yang beriman, kita wajib mempercayai adanya kehidupan kubur. Yang mana kehidupan kubur itu akan kita berada di dalamnya setelah kehidupan dari alam dunia ini. Suatu saat nanti
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kematian kita, Israel mencabut roh dari jasad kita, maka kita akan meninggalkan alam dunia ini menuju alam persinggahan yang lainnya, yaitu alam kubur. Nanti setelah dari alam kubur, baru alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Makanya ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum jauh kita membahas alam akhirat, kita bicarakan dulu yang namanya alam kubur, juga alam barzah. Tentang apa? Ibu sama kita ketahui bahwasanya di alam kubur itu ada siksaan, ada kenikmatan. Ada siksa kubur, ada kenikmatan kubur. Tentunya kenikmatan kubur ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa. Kebalikannya, tentunya siksa kubur ini Allah berikan kepada orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengerjakan amal ibadah. Sekarang kita tarik ke diri kita, ibu. Kita tanyakan diri kita. Andaikan hari ini kita meninggal, besok kita diantar ke alam kubur, kira-kira kita mendapat siksa atau kenikmatan kubur? Tarik diri kita. Makanya hasabu ampusakum, introspeksi diri kita masing-masing. Kita tahu macam mana diri kita. Paling tidak dari sejak balik sampai hari ini, kita tahu banyakkah amal yang kita lakukan, banyakkah ibadah yang kita lakukan, atau justru malah sedikit. Kita tahu diri kita. Maka aku sampaikan tadi sama ibu, cobalah pikirkan, cobalah renungkan lalu jawab. Andaikan kita meninggal hari ini, Israel datang hari ini kepada kita, memisahkan ruh dari jasad kita, kira-kira kalau besok udah pindah alam kita ke alam kubur, kita mendapat kenikmatan atau mendapat siksaan? Aku ditanya kuasa siksa. Aku, entah ibu. Kenapa ibu bilang ibu mendapat siksa kubur? Jawabannya yang pertama, mulut belum bisa dijaga. Orang yang tidak bisa menjaga mulut takkan selamat fit dunya wal akhirah. Makanya dibilang Rasul, salamatul insan hifdzul lisan. Selamatnya manusia itu ketika dia mampu menjaga lisannya. Satu, kita merasa akan dapat siksa kubur karena mata kita ini belum bisa kita jaga. Kita merasa kita akan mendapat siksa kubur karena kita merasa hati kita ini belum bisa kita jaga. Maka bu, apakah kita terus-terusan seperti ini? Tentunya tidak. Ketika kita bu merasa kita cancannya ini dapat siksa kubur dikarenakan perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan zalim yang kita lakukan, apakah kita terus seperti ini sampai mati? Tentunya tidak. Maka selanjutnya hijrah, berubah. Termasuk salah satu hijrah itu adalah berubahnya tahun. Perubahan tahun itu mestinya kita hijrah. Apakah itu perubahan tahun Hijriah maupun tahun Masehi? Ya kita hijrah. Setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, bahkan setiap tahun harus hijrah kita. Apa arti hijrah? Berubah
berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Kalau kira-kira bu semalam, minggu semalam, tahun semalam, mulut nih doh hambal saban mengkato, menggosip, mencanci orang, menghujat orang, memfitnah orang, menggibah orang. Tahun nih kemukanya jangan. Kalau rasa-rasa kita bu semalam, minggu semalam, bulan semalam, tahun semalam, masih jarang kita beribadah, sembahyang ada tinggal, zikir tak ada, baca Quran tak ada. Hari ini, besok sampai seterusnya ubah. Sering beribadah, sering berzikir, sering baca Quran. Kenapa bu? Karena makin ke tahun umur bertambah. Kalau sudah umur bertambah makin tua. Kalau sudah tua mati. Betul? Cobalah pikirkan bu. Bertambah tahun, bertambah usia. Betul? Pak, kalau sudah bertambah usia, bertambah tua. Kalau sudah tua, dokat mati. Minggu semalam ku sampaikan, kalau sudah berada di fase tua, habis tua, mati. Makanya ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, tengokkan bu, berapa menit bu? Media tu, udah 5 dah. Dah, bu. Amin bu. Wah, dah. Dah. Depak tu penting